warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Rahmi. Kali ini saya sudah melaksanakan wawancara di salah satu TK di tempat tinggal saya, yaitu TK Tunas Harapan. Saya melaksanakan observasi wawancara ini pada hari Jumat, yaitu tepatnya pada tanggal 27 November 2020. Saya melakukan observasi wawancara ini terkait adanya tugas dari salah satu mata kuliah yang harus saya penuhi, yaitu mata kuliah Ilmu Pendidikan Anak. Baiklah, selanjutnya ini profil dari TK Tunas Harapan tersebut, yang mana itu merupakan salah satu TK yang ada di tempat tinggal saya. Baiklah, sebelum saya membahas hasil dari wawancara saya akan menjelaskan sedikit materi terkait sejarah berdirinya TK di Indonesia. Pendidikan Taman Kanak-kanak pertama kali didirikan oleh Froebel pada tanggal 21 April 1782 di Jerman. Ia menganggap pendidikan anak sejak usia dini perlu dilakukan dengan konsep bermain sambil belajar. Tak jauh beda dengan sekarang, pendidikan anak-anak pada kala itu berisi kegiatan kerajinan tangan, menyanyi, mendengarkan cerita, bermain kotak kubus, dan lainnya. Tercatat hingga tahun 1848, Froebel sudah membuka 40 taman kanak-kanak di seluruh penjuru Jerman. Konsep pendidikan anak-anak ini terus berkembang ke seluruh Eropa bahkan di dunia, termasuk di Indonesia, yang saat itu menjadi koloni Hindia Belanda. Pendidikan taman kanak-kanak di masa Hindia Belanda disebut dengan Froebel School. Nama itu diambil dari nama pencetus taman kanak-kanak Wilhelm Froebel. Kurikulum yang diterapkan pemerintah Hindia Belanda juga mengambil pendidikan ala Froebel dengan konsep bermain sambil belajar. Saat itu, pendidikan taman kanak-kanak diperuntukkan bagi anak-anak Belanda, saudagar, dan anak-anak ningrat atau bangsawan. Selain menerapkan sistem pendidikan Froebel, pemerintah Hindia Belanda juga menerapkan metode Montessori, yaitu pada tahun 1938, yang arah pendidikannya menekankan pada perkembangan kepribadian anak seperti rasa kemandirian, kepercayaan diri, dan rasa disiplin. Salah satu tokoh lulusan Taman Kanak-kanak Froebel School yaitu Ki Hajar Dewantara, yang kelak menjadi Bapak Pendidikan Indonesia. Yang mana pada saat itu Ki Hajar Dewantara lewat organisasi Taman Siswa juga mensponsori sekolah-sekolah taman kanak-kanak yang memadukan metode Froebel dengan metode Montessori yang disesuaikan dengan adat Timur. Pada tanggal 3 Juli 1922, ia mendirikan sekolah Froebel Kindergarten yang akhirnya disepakati dengan nama Taman Indria. Selain itu, mulai berdiri juga taman kanak-kanak dari kalangan Islam, yaitu lewat Persatuan Wanita Aisyah. Mereka mendirikan Bustanul Atfal pertama pada 1917, lebih dulu dari Froebel Kindergarten. Memasuki zaman pendudukan Jepang, nama Froebel School diganti dengan nama Taman Kanak-kanak. Di masa inilah, istilah Taman Kanak-kanak dikenal luas di Indonesia. Nah, setelah saya menjelaskan materi terkait sejarah berdirinya TK di Indonesia tadi, selanjutnya saya akan membahas hasil wawancara saya dengan salah satu guru di TK Tunas Harapan. Berikut hasil wawancara saya.
Nah, itulah hasil dari wawancara saya. Jadi kesimpulannya, TK Tunas Harapan tetap melaksanakan proses pembelajaran dengan efektif, walaupun masih tidak dengan tatap muka. Namun TK Tunas Harapan menggunakan metode belajar yang sangat-sangat efektif, yaitu dengan ikut sertanya orang tua dalam proses pembelajaran tersebut, sebagaimana yang telah dijelaskan Bu Tini dalam wawancara tadi. Jadi menurut saya TK ini patut dijadikan sebagai TK percontohan untuk sekolah TK lainnya. Oke guys, sekian dari saya. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.